Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Nia. Kita lanjutkan materinya ya. Kemarin kita baru membahas bab 1 pertemuan yang pertama. Kemarin baru sampai materinya tentang apa itu akuntansi, kemudian tujuan akuntansi, fungsi akuntansi, pengguna akuntansi, sampai profesi akuntansi ya, macam-macam profesi akuntansi. Oke, kita lanjutkan materinya. Oke, kemarin sampai ini ya. Oke, sampai ini. Macam-macam profesi akuntansi. Jadi besok bagi jenengan-jenengan teman-teman dari prodi akuntansi ya, profesi apa saja yang bisa jenengan ambil. Yang pertama adalah akuntan privat ya. Sudah saya jelaskan kemarin ya, akuntan privat atau akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan dia merupakan karyawan perusahaan tersebut ya. Oke. Oke, ya. Akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Ini akuntan privat atau akuntan intern. Nah, tugasnya apa? Tugasnya dia adalah menyusun laporan keuangan. Intinya seperti itu. Kalau di modul tugas akuntan privat banyak sekali ya di situ ya. Tapi intinya dia tugasnya adalah menyusun laporan keuangan perusahaan. Seperti itu. Kemudian setelah laporan keuangan disusun oleh akuntan privat, maka untuk mengantisipasi adanya fraud yang dilakukan oleh akuntan privat, maka laporan keuangan itu harus diperiksa. Diperiksa oleh siapa? Diperiksa oleh yang namanya auditor. Seperti itu. Nah, karena auditor itu lingkupnya masih di dalam perusahaan, maka itu disebut sebagai auditor internal. Seperti itu. Jadi, akuntan itu adalah yang menjalankan proses akuntansi, mencatat, menggolongkan, sampai terakhir menyusun laporan keuangan. Sementara auditor adalah yang memeriksa pekerjaan akuntan. Jadi besok teman-teman yang prodi akuntansi, dengan profesinya kalau bekerja di suatu perusahaan bisa sebagai akuntan, bisa juga sebagai auditor. Jadi auditor itu hanya mengaudit saja, memeriksa saja, seperti itu. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah besar seperti perusahaan yang sudah listing di bursa seperti Kimia Farma, kemudian Bogasari ya, Unilever, Wings Food dan lain-lain, itu ada persyaratan bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau perusahaan-perusahaan yang mau go public itu berarti dia mau menjual sahamnya di bursa. Itu ada salah satu syarat tambahan, yaitu laporan keuangan yang tadi sudah disusun oleh akuntan privat dan sudah diaudit oleh auditor internal atau auditor privat, maka laporan itu juga harus diaudit atau diperiksa oleh pihak eksternal yang independen. Nah, siapa itu pihak eksternal yang independen? Kalau di lingkup perusahaan ya, itu disebut sebagai kantor akuntan publik. Makanya di sini untuk profesi yang kedua adalah akuntan publik. Jadi akuntan publik itu adalah akuntan yang bergerak di bidang jasa akuntansi publik, yang mereka menyediakan rupa-rupa jasa akuntansi. Jadi kalau namanya bukan akuntan ya, namanya bukan lagi akuntan, tapi namanya sebenarnya auditor. Yang tepatnya itu namanya auditor. Kenapa? Karena perlu kita garis bawahi perbedaan antara akuntan dengan auditor. Kalau akuntan itu yang menyusun laporan keuangan, sementara auditor itu adalah yang memeriksa. Nah, untuk akuntan publik ini namanya memang kantor akuntan publik. Tetapi orang-orang yang bekerja di situ itu bukan akuntan namanya, tapi orang-orang yang bekerja di situ namanya auditor. Nah, karena dia bekerja di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor eksternal. Jadi auditor eksternal itu adalah auditor yang mereka memang menjual jasa mereka untuk mengaudit, untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, untuk memberikan konsultasi manajemen, konsultasi pajak dan macam-macam. Memang mereka menjual jasa mereka. Nah, auditor-auditor yang eksternal inilah biasanya mereka berada dalam satu naungan yang namanya kantor akuntan publik. Seperti itu ya. Jadi harus dibedakan antara akuntan privat, auditor internal dan auditor eksternal. Auditor eksternal ini berada dalam satu payung, yaitu akuntan publik, seperti itu. Nah, untuk akuntan publik ini biasanya lokasinya di kota-kota besar ya. Kenapa? Karena di kota-kota besar itu yang memungkinkan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah go publik. Kalau di kota-kota kecil jarang. Kenapa? Karena yang biasanya menggunakan jasa akuntan publik itu adalah satu perusahaan yang skalanya sudah besar ya, yang dia sudah go publik, atau yang belum go publik tetapi memang misalnya pihak pemilik menghendaki supaya laporan keuangannya diaudit oleh auditor eksternal, seperti itu. Nah, akuntan publik sendiri itu macam-macam ya, ada yang lingkupnya kecil, ada yang besar. Nah, di lingkup akuntansi sendiri ada yang namanya KAP Big Four. KAP Big Four 4 ya, Big itu besar, 4 itu 4, berarti ada 4 KAP yang terbesar ya, dimana
KAP ini skalanya internasional ya, jadi di setiap negara ada, dia buka cabang di setiap negara, dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu ada persyaratan audit laporan keuangannya itu harus diaudit oleh KAP Big Four. Sementara kalau perusahaan-perusahaan yang lingkupnya kecil, yang ya mungkin dia sudah go public ya, atau perusahaan-perusahaan yang belum go public ya, seperti Tambi itu kan belum go public, tapi karena pemilik menginginkan laporan keuangannya diaudit, maka biasanya kantor akuntan publiknya itu biasanya yang skalanya kecil-kecil seperti itu gitu ya. Jadi kantor akuntan publik ada yang Big Four, ada yang non Big Four. Apa itu Big Four, apa itu non Big Four, silakan jangan search di Google sendiri, oke ya, untuk mempersingkat penjelasan di di sini, karena kalau saya jelaskan itu bisa panjang dan lama dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Seperti itu ya intinya. Profesi yang bisa diambil oleh mahasiswa akuntansi bisa akuntan, bisa juga auditor, seperti itu ya. Beda lagi kalau instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah itu ada akuntan privatnya ya. Jadi kalau jenengan ke SKPD itu masing-masing SKPD ada bagian akuntansi seperti itu. Kemudian ada auditor privat di Pemda. Auditor privatnya di Pemda atau auditor internalnya di Pemda itu adalah kantor inspektorat ya. Jadi inspektorat sendiri ya, itu adalah merupakan salah satu SKPD yang ada di kabupaten, dan dia merupakan auditor internalnya pemerintah. Sementara auditor eksternalnya pemerintah itu adalah BPK. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya antara perusahaan dengan pemerintahan itu sama, hanya saja pengistilahannya saja yang berbeda. Kalau di instansi pemerintah ada akuntan privat, kemudian ada auditing internalnya yaitu inspektorat ya. Kemudian auditor eksternalnya adalah BPK. Seperti itu ya. Kemudian lanjut akuntan pemerintah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, baik itu dia bekerja di lingkup SKPD atau dia sudah bekerja di BPK atau BPKP. Kalau akuntan pemerintah itu bekerjanya di lingkup SKPD, maka bisa jadi dia bisa menjadi akuntan privatnya pemerintah, atau bisa jadi dia menjadi auditor privatnya pemerintah kalau misalnya mereka bekerja di kantor inspektorat, seperti itu. Jadi yang bekerja di kantor inspektorat itu hampir semuanya merupakan auditor internal pemerintah, seperti itu. Kemudian auditor eksternal pemerintah adalah BPK, tadi sudah saya sampaikan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama saja antara perusahaan swasta dengan pemerintah. Kemudian next yang terakhir adalah akuntan pendidik. Nah, ini akuntan pendidik adalah akuntan yang dibutuhkan di perguruan tinggi untuk mencetak akuntan-akuntan baru yang profesional. Contohnya misalnya saya ya, di samping mengajar, akuntan pendidik juga melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan penelitian di bidang akuntansi. Jadi tugas saya itu sebenarnya nggak cuma ngajar toh, tapi saya juga harus melakukan penelitian dan juga pengabdian, seperti itu ya. Contoh bentuk pengabdian misalnya mengisi pelatihan-pelatihan ya. Kemudian bentuk penelitian itu ya misalnya kalau yang paling sederhana ya saya membimbing mahasiswa skripsi, itu yang paling sederhana. Tapi sebenarnya setiap dosen itu setiap semester wajib melakukan penelitian, seperti itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bu, saya dulu pernah sekolah di SMA ya, kemudian saya punya guru ya, guru akuntansi. Kira-kira dia termasuk akuntan pendidik atau tidak? Ayo coba, masuk akuntan pendidik atau tidak? Tidak ya, jadi guru itu tidak termasuk akuntan pendidik. Karena di sini definisi akuntan pendidik adalah akuntan yang dibutuhkan di perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi guru-guru yang mengajar akuntansi yang ada di SMA atau SMK itu bukan termasuk akuntan pendidik. Jadi akuntan pendidik ini lebih khusus pada dosen. Seperti itu ya. Oke, itu macam-macam profesi akuntansi yang bisa diambil oleh nanti mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang sekarang sedang menempuh kuliah di prodi akuntansi, seperti itu ya. Oke, selain itu ya, kalau misalnya jenengan tidak pengen berprofesi sebagai akuntan ya bisa saja menjadi wirausahawan sejati kan, seperti itu. Nah, dan perlu saya sampaikan bahwa tadi yang sudah saya sampaikan, baik itu akuntan pendidik atau akuntan akuntan privat atau auditor privat atau akuntan publik atau akuntan pemerintah, itu semuanya memang profesi akuntansi yang status kita sebagai pekerja. Jadi memang akuntansi itu memang diformat untuk menjadi pekerja. Kecuali kalau misalnya jenengan besok lulusan akuntansi, saya nggak mau jadi pekerja, saya mau buka perusahaan sendiri, oke silahkan ya. Jadi kalau misalnya jenengan pengen jadi entrepreneur sejati, ya berarti profesinya bukan lagi sebagai profesi akuntan, seperti itu. Kecuali kalau misalnya jenengan nanti buka kantor akuntan publik sendiri, nah itu bisa ya. Jadi
jenengan berprofesi sebagai akuntan publik, jenengan juga sebagai wirausahawan. Karena kantor akuntan publik itu kan sama seperti kita membuka jasa konsultasi ya, dimana biasanya jasa konsultasi di kantor akuntan publik ini membantu perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan audit laporan keuangan atau konsultasi manajemen, konsultasi pajak. Dan yang perlu menjadi perhatian di sini bahwa tugas akuntan publik itu hanya mengaudit laporan keuangan saja, atau konsultasi manajemen atau konsultasi pajak. Kode etik menyebutkan bahwa kantor akuntan publik tidak boleh menyusun laporan keuangan perusahaan. Kenapa? Karena laporan keuangan perusahaan itu sudah menjadi kewajiban akuntan privat. Jadi harus ada pemisahan tugas, mana yang menjadi tugas akuntan privat, mana yang menjadi tugas auditor internal, dan mana yang menjadi tugas auditor eksternal. Dalam hal ini adalah tugas kantor akuntan publik. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau jenengan belum jelas, jenengan bisa search di Google ya. Sekarang apa sih yang nggak bisa dilihat di Google ya? Semuanya bisa dilihat, informasi apapun ya. Oke, step selanjutnya adalah akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen. Jadi di akuntansi sendiri ada dua keluarga besar ya. Yang satu namanya akuntansi keuangan dan satunya lagi adalah akuntansi manajemen. Di situ ada definisinya ya, akuntansi keuangan seperti apa, kemudian akuntansi manajemen seperti apa ya, silahkan jenengan baca sendiri. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini bukan, yang akan saya jelaskan di sini bukan definisinya. Kalau definisinya di situ sudah ada ya, akuntansi keuangan ini, akuntansi manajemen ini ya. Nah, yang akan saya terangkan ke jenengan di sini adalah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, saya buka slide yang lain ya supaya lebih jelas. Oke, saya buka slide yang lain dulu. Oke, masih melanjutkan tentang akuntansi keuangan, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke. Oke, kebalik ya. Oke, ini saya nulis pakai tulisan tangan ya, biar karena kalau harus ngetik kelamaan. Oke, ini akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Untuk definisinya tadi sudah saya sampaikan, dan silakan jenengan membaca sendiri ya, baik itu di tayangan PowerPoint ataupun di modulnya. Oke. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke. Akuntansi keuangan itu output yang dihasilkan itu adalah laporan keuangan ya. Di mana laporan keuangan ini adalah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai definisi akuntansi ya. Definisi akuntansi adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan data keuangan suatu perusahaan atau badan usaha. Jadi hasil akhir dari siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Artinya apa? Artinya laporan keuangan itu adalah bagian dari akuntansi keuangan. Atau dengan kata lain, produk akhir atau output dari akuntansi keuangan adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri kemarin sudah kita pelajari juga, dia digunakan oleh berbagai pihak. Baik itu pihak internal maupun pihak eksternal, ya kan? Pihak internal apa saja kemarin sudah, pihak eksternal apa saja kemarin sudah. Nah, karena dia digunakan oleh berbagai pihak atau semua pihak, maka format laporan keuangan yang dibuat itu harus sesuai dengan standar. Kenapa kok harus sesuai dengan standar? Artinya laporan keuangan yang dibuat itu satu, tapi bisa digunakan oleh berbagai pihak. Makanya kita tidak boleh membuat laporan keuangan yang metodenya suka-suka, sakar PDW, nggak boleh. Seperti itu. Kalau kalau laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar, maka nanti hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh auditor. Jadi kalau akuntan itu output yang dihasilkan kan laporan keuangan. Tapi kalau auditor itu output yang dihasilkan adalah opini. Jadi setelah auditor itu memeriksa laporan keuangan, maka dia akan memberikan penilaian. Penilaian auditor itulah yang disebut dengan opini auditor. Nah, kalau laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar, maka opini yang dihasilkan tidak akan baik. Jadi ada 4 opini auditor ya. Ada opini wajar tanpa pengecualian, itu kalau misalnya laporan keuangannya semuanya sesuai dengan standar ya. Kalau diibaratkan nilai ya nilainya A. Seperti itu ya. Kemudian opini yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian.
Artinya apa? Artinya tidak semuanya sesuai dengan standar, ada beberapa pengecualian. Kemudian opini yang ketiga adalah opini tidak wajar. Opini tidak wajar itu artinya setelah diperiksa oleh auditor, laporan-laporan keuangan itu banyak yang tidak sesuai dengan standar, menyimpang dari standar. Kemudian opini yang keempat adalah tidak memberikan opini, ya. Nah, tidak memberikan opini itu artinya auditor tidak mau, coro bahasa sederhana itu no comment. Saya nggak mau ngasih opini. Nah, biasanya auditor tidak mau memberikan opini kalau misalnya dalam proses audit itu dia tidak bisa mendapatkan data-data yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar pemeriksaan, seperti itu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang go public itu menginginkan laporan keuangannya itu mendapatkan opini yang pertama tadi, wajar tanpa pengecualian, seperti itu. Jadi semakin dia tidak sesuai dengan standar, maka opini yang diperoleh oleh perusahaan itu semakin jelek, ya. Jadi tadi ada 4 opini ya. Secara detail jangan bisa search di Google ya, atau baca-baca di buku-buku referensi akuntansi mengenai 4 jenis opini ini. Ada wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian ya, kemudian opini tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat atau tidak memberikan opini. Seperti itu ya. Ini akuntansi keuangan. Jadi yang kemarin sudah kita pelajari adalah akuntansi keuangan ya, karena akuntansi keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan, penggunanya kemarin sudah ya, karena digunakan oleh berbagai pihak, maka laporan yang disusun harus sesuai dengan standar. Semakin dia tidak sesuai dengan standar, maka opini yang dikeluarkan oleh auditor semakin jelek, seperti itu. Nah, ini akan berbeda dengan akuntansi manajemen. Nah, apa itu akuntansi manajemen? Mengenai produknya silakan nanti kita diskusikan lagi ya. Produk yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen ini nantinya itu hanya digunakan untuk pihak internal saja. Jadi dia tidak digunakan oleh pihak eksternal, tapi hanya untuk lingkup perusahaan saja. Nah, karena digunakan hanya untuk lingkup perusahaan saja, maka di sini tidak ada standarnya. Metodenya suka-suka, terserah, nggak ada standarnya. Beda kalau laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan itu kan ada standarnya ya. Neraca ya bentuknya harus seperti itu. Rugi laba bentuknya seperti itu. Laporan perubahan ekuitas ya bentuknya harus sesuai standar. Laporan arus kas ya harus sesuai dengan standar. Semakin dia tidak sesuai dengan standar, maka opininya semakin jelek. Beda dengan akuntansi manajemen. Di sini tidak ada standarnya, jadi metodenya suka-suka. Perusahaan boleh membuat laporan itu sakarepe dhewe, modelnya bebas. Nah, contoh apa misalnya ya? Kalau di modul nggak ada ya. Contoh misalnya struktur organisasi. Ya, struktur organisasi. Kalau jenengan datang ke perusahaan-perusahaan atau ke SKPD itu kan biasanya kalau masuk ke ruangan pertama atau ke kantor itu kan terpampang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu kan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain kan bisa berbeda-beda. Dan nggak masalah kan, tidak harus sama kan. Lah itu contoh produk dari akuntansi manajemen. Tidak ada standarnya. Metodenya suka-suka. Kenapa kok metodenya suka-suka? Ya kan hanya digunakan untuk pihak internal saja. Yang penting informasi yang disampaikan di sini itu bisa dipahami oleh semua pihak, seperti itu. Oke, itu contoh ya. Kemudian misalnya penggajian, sistem penggajian di masing-masing perusahaan itu kan tidak sama. Ya. Apakah boleh tidak sama? Boleh. Ya. Masing-masing perusahaan boleh membuat sistem penggajian yang berbeda-beda. Ada yang penggajian sendiri, kalau di Unsik misalnya ya, gaji langsung dikirim ke rekening masing-masing dosen. Ada juga yang gajinya masih manual ya, amplop terus tanda tangan ya. Ada juga yang lain seperti itu, dan masing-masing perusahaan berbeda-beda. Seperti itu. Contoh lain misalnya absensi karyawan. Masing-masing perusahaan itu kan punya bentuk absensi yang berbeda-beda. Ada yang kalau di Unsik pakai fingerprint ya. Pakai tunjukan tangan itu. Ada mungkin yang manual, ditulis tangan biasa, tanda tangan, atau mungkin ada yang pakai kartu ya, ceklok-ceklok itu, atau metode-metode yang lain. Kalau yang terbaru pakai retina mata itu ada. Masing-masing perusahaan beda-beda absensinya. Boleh nggak beda-beda? Boleh. Standar operasional prosedur, masing-masing perusahaan itu punya SOP sendiri-sendiri, standar operasional prosedur sendiri-sendiri. Misalnya prosedur penggajiannya seperti apa, prosedur produksinya seperti apa ya. Di rumah sakit misalnya SOP-nya beda-beda antara RSU dengan RSI ya. Prosedur pendaftaran pasien baru RSU dengan RSI mungkin berbeda. Prosedur rawat jalan di RSU dengan RSI mungkin berbeda. Boleh berbeda-beda, boleh, silakan. Karena memang tidak ada standarnya. Nah, inilah
salah beberapa produk yang dihasilkan dari akuntansi manajemen, seperti itu. Jadi beda ya antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu saklek, ada standarnya. Kalau nggak sesuai dengan standar, ya konsekuensinya opini yang dihasilkan oleh auditor jelek. Tapi kalau akuntansi manajemen tidak, fleksibel. Masing-masing perusahaan itu boleh mempunyai metode atau standar sendiri-sendiri. Yang penting standar yang ditetapkan di akuntansi manajemen itu disepakati oleh seluruh pihak yang ada di perusahaan. Seperti itu ya. Itu perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, termasuk bentuk-bentuk produk yang dihasilkan. Seperti itu. Pokoknya kalau yang sesuai dengan XAK dia masuk akuntansi keuangan. Kalau yang tidak ada standarnya berarti dia masuk akuntansi manajemen. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, tadi sudah ya akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip akuntansi ya. Oke, prinsip akuntansi. Nanti ada prinsip akuntansi, ada konsep akuntansi. Saya terangkan dulu prinsip akuntansi. Di sini ada ada 4 prinsip ya. Ada 4 prinsip. Ada prinsip biaya historis, dan prinsip pendapatan, dan prinsip mempertemukan antara pendapatan dan biaya atau matching konsep, dan prinsip pengungkapan penuh. Seperti itu. Ini versinya saya. Kalau mungkin jenengan baca di beberapa referensi atau beberapa buku mungkin ada yang sedikit berbeda ya. Bu, di buku yang lain kok prinsipnya enggak 4 ya Bu? Ya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 gitu. Itulah mengapa akuntansi itu disebut seni. Jadi tidak ada yang mengharuskan harus 4 prinsip ini loh ya gitu. Seni masing-masing bisa, masing-masing buku bisa menceritakan prinsipnya sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Jadi mau 4, 3, 2, 1 nggak masalah ya. Yang penting intinya sama. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip biaya historis atau prinsip harga perolehan. Oke, kalau definisinya silahkan jangan baca ya, di modul ada ya, saya baca dulu ya. Yang dimaksud dengan prinsip biaya historis atau prinsip harga perolehan. Perlu saya sampaikan dulu yang dimaksud harga perolehan itu apa ya. Jadi harga perolehan itu adalah harga beli termasuk semua biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai suatu aset yang kita beli itu sampai ke tangan kita. Contoh misalnya saya beli mobil ya, harganya 100 juta. Nah, kebetulan saya belinya mobil di Jakarta, perlu ada ongkos angkutnya ya. Misalnya harga mobilnya 1 juta, ongkos angkutnya misalnya 1 juta ya kan. Kebetulan mobilnya pas harus bayar pajak, sekalian saya balik nama. Misalnya balik nama plus bayar pajak habis 10 juta ya kan. Kebetulan ada ongkos maklarnya berapa? 1 juta. Jadi harga perolehan mobil itu tidak hanya seharga 100 juta harga mobil itu, tetapi 100 juta harga belinya, kemudian ditambah dengan ongkos angkutnya 1 juta, tambah dengan biaya maklarnya 1 juta, tambah dengan biaya balik nama, pajak 10 juta, macam-macam ya. Sehingga total harga perolehannya adalah berapa tadi? 100 tambah 10 tambah 1 tambah 1, 112 juta. Itulah yang disebut dengan harga perolehan. Jadi harga perolehan adalah harga beli termasuk dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aset itu siap untuk kita pakai. Ini berlaku untuk semua aset. Oke, gitu ya. Nah, sekarang apa sih bunyi dari prinsip biaya historis? Saya baca ya di modulnya. Mungkin kalian juga bisa baca di modulnya tuh. Menurut prinsip ini, aktiva akan dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan itu sama dengan cost ya. Contoh misalnya beli tanah 10 tahun yang lalu, harganya 10 juta. 10 tahun yang lalu. Nah, maka di neraca akan tampak nilai tanah sebesar harga perolehannya 10 juta. Dan harga tanah senilai 10 juta itu berlaku sampai kapanpun selagi tanah itu belum dijual. Nah, yang menjadi pertanyaan loh Bu, sekarang harga tanahnya kan pasti sudah naik. Namanya tanah itu kan selalu harganya setiap tahun akan selalu naik ya. 10 tahun mungkin harganya 10 juta, tapi sekarang mungkin sudah jadi 10 miliar. Nah, padahal di prinsip cost ini disebutkan bahwa ketika kita membeli tanah senilai 10 juta, ya sampai kapanpun akan dinilai 10 juta. Nah, terus pertanyaan lanjutnya adalah berarti nggak up to date dong. Nah, untuk mengupdatekan, kalau misalnya di neraca hanya tertulis 10 juta kan juga nggak sesuai dengan harga pasar. Loh, sekarang pasarannya sudah nggak lagi 10 juta, sekarang sudah 10 miliar. Lah terus gimana Bu? Nah, cara untuk mengupdatekan itu di laporan keuangan itu kan ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, namanya juga catatan ya, berarti di situ berisi informasi-informasi yang menjelaskan seluruh item-item atau seluruh angka-angka yang sudah dilaporkan di laporan sebelumnya, termasuk diantaranya tanah tadi.
tanah dulu belinya tahun 2010 harganya 10 juta. Sekarang tahun 2020 harganya sudah menjadi 10 miliar. Seperti itu. Jadi kita tidak menghilangkan nilai historisnya yang 10 juta, tapi di situ juga ada nilai pasar yang berlaku saat itu. Oke, seperti itu ya. Ini berlaku untuk semua aset. Mobil misalnya. Saya beli mobil 10 tahun yang lalu harganya 100 juta. Mobil itu kan setiap hari kita pakai. Jadi sangat tidak mungkin kalau sekarang nilainya masih 100 juta, kan tidak mungkin. Tapi menurut prinsip biaya historis, ketika kita membeli mobil 100 juta ya sampai kapanpun akan ditulis di neraca sebesar 1 juta. Hanya saja nanti di catatan atas laporan keuangan ada disclosure, ada pengungkapan, informasi yang mencantumkan bahwa ini loh tanah yang dulu 10 tahun yang lalu dibeli 10 juta, sekarang harganya kendaraan yang dulu 10 tahun yang lalu harganya 100 juta, karena sekarang sudah berjalan 10 tahun sudah susut ya, sekarang nilainya tinggal 50 juta, misal seperti itu. Jadi menurut prinsip biaya historis ini kita tidak boleh menghilangkan nilai historisnya, cerita awalnya. Nah, untuk mengupdatekan nilai itu nanti di catatan atas laporan keuangan ada disclosure-nya, ada pengungkapannya. Seperti itu ya, itu yang dimaksud dengan prinsip biaya historis. Detail penjelasannya seperti itu. Karena memang untuk aset-aset yang dibeli itu, maka aset-aset yang kita beli itu akan dicatat di laporan keuangan sebesar harga perolehannya, harga pada saat aset itu dibeli. Seperti itu ya. Oke, kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pendapatan atau revenue prinsip. Nah, saya baca ya redaksinya. Prinsip ini biasanya terjadi pada transaksi pendapatan berkala. Contoh misalnya transaksi kontrak di mana pendapatan diakui sesuai dengan prosentase penyelesaian. Oke, untuk prinsip pendapatan berkala akan saya terangkan pakai slide tersendiri ya, biar lebih jelas. Bentar, saya cari slide-nya dulu. Agak bersabar ya. Bentar. Saya cari slide-nya pendapatan. Oke. Kok ini lagi sebentar ya. Oh ini. Oke. Ini prinsip pendapatan berkala. Oke. Ini ya. Kayaknya agak kepotong nih scanannya. Oke. Ini prinsip pendapatan berkala. Ini tak kasih contoh ya, tak kasih contoh aja. Misalnya saya punya ruko ya, Ruko itu saya kontrakkan. Kalau kontrak itu kan pasti jangka waktunya minimal 1 tahun ya, nggak ada kontrakan 1 bulan. 1 tahun pun sekarang sudah jarang gitu ya. Kadang-kadang kontrakannya minimal 2 tahun. Nah, ini untuk mempermudah, misalnya saya punya ruko, kemudian ruko itu saya kontrakkan. Nilai kontraknya 1 tahunnya itu 12 juta. Untuk mempermudah ya, kalau 12 juta 1 tahun berarti per bulannya 1 juta ya. Oke. Misalnya kontraknya akadnya dimulai tanggal 1 Oktober kemarin. Nah, ini mulai awal kontrak tanggal 1 Oktober 2020. Ini saya buat penggaris kalender ya. Nah, kalau dia mulainya kontraknya itu 1 Oktober 2020, berarti nanti berakhirnya berarti 1 Oktober 2021, 1 tahun kemudian, 12 bulan kemudian. Oke, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020 kan yang menyewakan ruko saya itu membayar ke saya ya. Jadi saya dapat uang kontrakan. Biasanya kalau bayar uang kontrakan itu kan di awal ya, nggak di akhir ya, dibayar di awal. Misalnya di awal saya dapat uang 12 juta. Seperti itu. Di sini ada 2 pihak ya. Ini pemilik ruko, dalam hal ini adalah saya, kemudian ini adalah yang nyewa. Nah, ketika saya mendapatkan uang 12 juta, maka saya akan mendebitkan. Maka kan saya mencatat ya. Kita sebenarnya belum sampai ke debit kredit ya, ini hanya untuk gambaran saja ya. Saya akan dapat uang 12 juta, maka di jurnal ya. Sementara jangan mengikuti aja ya, tanpa jurnal itu sih apa sih, nanti kita bahas nanti. Nah, maka ketika saya dapat uang 12 juta, saya akan mendebitkan kas senilai 12 juta. Itu, kan saya dapat uang 12 juta itu. 12 juta itu adalah uang kontrakan untuk 1 tahun atau untuk 12 bulan. Seperti itu. Nah, di dalam akuntansi ketika kita mencatat suatu transaksi itu ada yang namanya double entry system. Artinya apa? Setiap transaksi itu pasti mempengaruhi minimal 2 akun. 2 akun di sini adalah 1 akun debit dan kredit. Nah,
Ini debitnya 12 juta. Sementara kreditnya, ini saya akan mencatat pendapatan sewa 12 juta. Tapi pendapatan sewa yang saya catat di sini adalah pendapatan sewa yang saya terima di muka. Jadi bukan pendapatan sewa tok. Pendapatan sewa itu berlaku kalau misalnya uang 12 juta itu ya untuk sewa satu bulan itu. Kalau 12 juta untuk 1 bulan, maka di sini saya akan mencatat kas kreditnya pendapatan sewa. Tapi di sini kan enggak. 12 juta ini itu kan pendapatan sewa saya untuk 1 tahun. Sehingga di sini saya tidak boleh mencatatnya sebagai pendapatan sewa, tetapi saya mencatatnya sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Dan sebenarnya ini identik dengan hutang. Seperti itu. Oke? Ini yang saya catat, jurnal yang saya catat. Nah, sekarang di pihak lain, ya. Jadi ini transaksinya sebenarnya satu, tetapi dia dicatat oleh dua pihak yang berbeda. Nah, si penyewa, orang yang menyewa ruko saya itu, dia kan akan mengeluarkan kas, ya. Jadi di satu sisi saya terima kas, di sisi lain orang yang menyewa akan mengeluarkan kas. Nah, karena dia mengeluarkan kas, maka kasnya dikredit 12 juta. Seperti itu. Jadi saya mendapatkan kas, ya, saya mendapatkan kas, sementara yang nyewa mengeluarkan kas. Seperti itu. Nah, ini kreditnya. Kas di kredit itu berarti kasnya akan keluar. Sementara di debitnya, ini si penyewa dia akan mencatat beban sewa. Tetapi dia tidak cuma mencatat beban sewa tok, tetapi beban sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena 12 juta ini kan bukan beban sewa untuk tanggal 1 Oktober itu. Beban sewa 12 juta ini adalah beban sewa untuk 1 tahun. Sehingga di sini tidak boleh ditulis beban sewa saja. Kecuali kalau misalnya 12 juta itu memang beban sewa untuk bulan itu atau untuk tanggal itu, oke, di sini dicatat sebagai beban sewa. Tapi di sini kan tidak. 12 juta ini adalah beban sewa untuk 1 tahun, sehingga di sini ditulisnya beban sewa dibayar di muka. Oke, itu ya. Jadi ini ada dua pihak, pemilik ruko saya, kemudian ini adalah yang menyewa rukonya. Saya mendebitkan kas, yang nyewa mengkreditkan kas. Saya mencatat pendapatan sewa diterima di muka, yang menyewa mencatat beban sewa dibayar di muka. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, dengan berlalunya waktu, ya, jadi setelah ini kan 1 Oktober ya, ketika kontrak pertama. Kemudian 1 bulan kemudian, ya, 1 bulan kemudian, ini dari pendapatan sewa diterima di muka ini ada yang sudah sah saya akui sebagai pendapatan. Berapa kira-kira? 1 juta ya, karena ini 12 juta kan untuk 1 tahun. Kalau 1 bulan berarti 1 juta. Jadi 1 bulan ini sampai tanggal 1 Oktober sampai 1 November, ini saya sudah boleh mengakui adanya pendapatan sewa. Berapa? 1 juta, kan ini 1 bulan. Seperti itu. Dicatat apa enggak, Bu? Enggak usah ya, tidak usah, demi efisiensi tidak usah dicatat. Seperti itu. Jadi ini di bulan pertama saya sudah boleh mengakui pendapatan sewa. Di bulan kedua, mulai 1 November sampai 1 Desember juga sama. Berarti sampai tanggal 1 Desember saya sudah boleh mengakui pendapatan sewa selama 2 bulan, 2 juta, ya kan? Kemudian tanggal 31 Desember, nah ini juga sama, ya. Jadi mulai dari Oktober, 1 Oktober sampai 31 Desember, saya sudah boleh mengakui pendapatan sewa selama 3 bulan. Sehingga di tanggal 31 Desember, kalau yang bulan-bulan sebelumnya tidak perlu dicatat, tapi tanggal 31 Desember ini harus dicatat, ya. Kenapa? Karena di sini kan kita menyusun laporan keuangan, ya, di mana laporan keuangan yang kita susun itu kan mengacu pada prinsip accrual basics. Apa itu accrual basics? Nanti ada penjelasannya. Nah, di sini ya tanggal 31 Desember kita mengakui adanya pendapatan sewa yang 3 juta. Seperti itu. Nah, kemudian karena pendapatan sewanya sudah diakui 3 juta, maka pendapatan sewa diterima di mukanya berkurang 3 juta. Seperti ini. Jadi ini kalau berkurang dia didebitkan. Sehingga sekarang saldo pendapatan sewa diterima di muka tinggal 9 juta. Semula kan 12 juta. Tapi karena dari 12 juta ini sudah diakui sah sebagai pendapatan sewa 3 juta, berarti saldonya 9 juta. Nah yang 9 juta mana Bu? Nggak kelihatan, nggak usah dicantumkan. Secara otomatis dia pasti saldonya sudah 9 juta. Seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan konsep pendapatan berkala. Jadi pendapatannya diakui setahap demi setahap sesuai dengan prosentase. Bukan prosentase penyelesaiannya, tapi prosentase hak yang harus saya akui. Seperti itu. Ini tanggal 31 Desember. Jadi sampai tanggal 31 Desember saya sudah boleh mengakui pendapatan selama 3 bulan. Seperti itu. Nah, dan ini haknya bertambah sebulan dengan berlalunya waktu. Ketika tambah bulan, maka pendapatan sewa saya akan bertambah, tambah sejuta, tambah sejuta, tambah sejuta, seperti itu secara bertahap. Ini juga sama yang bawah.
Tanggal 31 Desember tadi sama ya. Yang penyewa tadi ya, karena dia sudah menggunakan rukonya selama 3 bulan, berarti karena dia sudah menggunakan, maka dia sudah mengakui adanya beban sewa. Namanya beban sewa, beban karena dia sudah dipakai 3 bulan toh. Nah, dia mencatat adanya beban sewa 3 juta. Kalau beban itu di debit ya. Beban sewa selama 3 juta. Nah, dengan mengakui adanya beban sewa selama 3 juta, maka beban sewa yang dibayar di mukanya berkurang, ya kan? Berkurang berapa? Berkurang 3 juta. Kalau berkurang berarti dia dikreditkan seperti itu. Oke, gitu ya. Itu tanggal 31 Desember. Nah, kemudian lanjut lagi penggarisnya. Tanggal 31 Desember berimpit dengan tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Februari sama ya. Saya sudah boleh mengakui pendapatan 1 juta lagi. Tambah 1 juta, tapi tidak perlu dicatat, nggak usah ya, abaikan saja. Mencatatnya nanti saja pas akhir kontrak. Tanggal 1 Februari saya nambah pendapatan saya tambah 1 juta. 1 Maret tambah 1 juta lagi. 1 April tambah 1 juta lagi, dan seterusnya sampai berakhirnya kontrak. Berakhirnya kontrak ini kan tanggal 1 Oktober. Di mana pada tanggal 1 Oktober ini ya, 1 Oktober 2021 berarti ketika kontraknya berakhir, saya sudah boleh mengakui pendapatan sewa yang berapa bulan ini, yang 2021 ya, berarti 2021 yang bolpen merah ini loh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi untuk tahun 2021 pendapatan sewa yang saya akui sebesar 9 bulan, yaitu 9 juta. Nih pendapatan sewa 9 juta ini nggak kelihatan angkanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini pendapatan sewanya juga berkurang 9 juta. Sehingga sampai akhir kontrak ini pendapatan sewa diterima di muka saldonya sudah 0, semula dikredit, kemudian dia berkurang sampai di sini habis. Seperti itu ya. Untuk beban sewanya juga sama. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip pendapatan. Jadi saya baca lagi ya, prinsip pendapatan tadi adalah, prinsip ini biasanya terjadi pada transaksi pendapatan yang berkala. Jadi ini pendapatannya diakui nggak sekaligus, tetapi bertahap sesuai dengan prosentase hak yang bisa kita terima. Seperti itu ya. Jadi 12 juta itu tidak boleh saya akui pendapatan sekaligus di tanggal 1 Oktober. Nggak boleh. Tapi saya mengakuinya setahap demi setahap. 1 bulan ya, dari 1 Oktober sampai 1 November saya mengakui pendapatan 1 juta. 1 bulan lagi tambah 1 juta, tambah 1 bulan lagi 1 juta. Berarti di tahun 2020 ini pendapatan yang boleh saya akui hanya 3 juta. Yang 9 juta sisanya itu saya akui di tahun 2021. Seperti itu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan prinsip revenue atau revenue prinsip atau prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diakui secara berkala. Seperti itu. Contoh lain misalnya saya seorang kontraktor, kemudian saya membangun jalan. Biasanya kalau kontraktor itu kan uang kontraknya kan dikasihkan di awal ya. Misalnya saya bangun jalan raya, total kontraknya 100 juta ya. 100 juta kalau jalan raya itu kan nggak mungkin ya dibuat dalam jangka waktu cepat ya. Misalnya dari 120 juta misalnya, kontraknya 120 juta. Kemudian untuk membangun jalan raya itu saya butuh waktu 2 tahun, mulai tahun 2020 sampai nanti berakhir tahun 2021. Misalnya harga kontraknya misalnya 120 juta. Sampai akhir Desember, 31 Desember misalnya, saya baru menyelesaikan kontraknya, saya baru 20 juta. Maka pendapatan yang boleh saya akui ya sesuai dengan yang sudah saya selesaikan jalan rayanya. Misalnya baru selesai kontraknya 20 juta, berarti yang saya akui sebagai pendapatan ya hanya 20 juta saja. Saya tidak boleh mengakui pendapatan yang senilai 120 juta, itu tidak boleh. Walaupun kasnya saya terima 120 juta. Jadi di sini walaupun saya terima kas 12 juta, tapi kas 12 juta ini tidak boleh semuanya saya akui sebagai pendapatan. Yang saya akui sebagai pendapatan ya sesuai dengan prosentase yang menjadi hak saya. Kalau tadi bikin jalan raya berarti sesuai dengan prosentase jalan raya yang sudah saya buat. Kalau misalnya sampai tahun 2020 yang selesai baru 50%-nya ya berarti yang saya akui sebagai pendapatan hanya 50%-nya saja. Tidak boleh diakui semuanya. Oke, itu ya. Itu yang dimaksud dengan konsep revenue atau konsep pendapatan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tadi selanjutnya ya, konsep
prinsip yang ketiga. Tadi prinsip yang pertama prinsip biaya historis sudah, dan prinsip pendapatan. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip mempertemukan antara pendapatan dan biaya atau matching concept. Oke, saya baca dulu teorinya ya. Dalam prinsip ini pendapatan dan biaya harus diakui pada periode yang sama. Oke, untuk memperjelas saya buka lagi slide-nya. Prinsip matching concept ya. Matching concept itu mempertemukan antara pendapatan dan biaya. Sebentar, mana ya tadi? Concept. Wah, ini. Oke, ditunggu sebentar ya. Oke, ini prinsip matching concept. Oke, ini matching concept. Match itu mempertemukan. Kalau dari teorinya disebutkan bahwa dalam prinsip ini pendapatan dan biaya diakui pada periode yang sama, pendapatan dan biaya. Berarti kita langsung ke laporan keuangan rugi laba aja ya. Bu, laporan rugi laba itu yang seperti apa? Nanti ada detailnya. Ini ada rugi laba. Ini rugi laba tahun 2020, ini rugi laba tahun 2021. Yang namanya laporan rugi laba itu per tahun ya. Ini kalau perusahaan. Kalau lingkupnya Pemda misalnya, jenengan mungkin sering mendengar kata-kata APBD, anggaran pendapatan belanja. Kalau yang sekarang itu adalah APBD 2020. Sama APBD itu sama dengan rugi laba. Cuma kalau APBD itu rugi labanya pemerintah ya, kalau perusahaan namanya rugi laba. Ada APBD 2020, kemudian ada APBD 2021. Seperti itu ya. APBD 2020 itu hanya berlaku di tahun itu. Tahun depan APBD-nya sudah ganti lagi kan? Sudah ganti menjadi APBD 21. Tahun depannya lagi ganti lagi. Artinya apa? Artinya APBD itu umurnya hanya 1 tahun. Ya, dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tahun depannya itu sudah anggarannya sudah ganti lagi yang baru. Nah, sekarang kalau rugi laba sama dengan APBD ya. Rugi laba tahun 2020 itu isinya ya pendapatan selama tahun 2020. Total pendapatannya mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember berapa jumlahkan. Kemudian beban juga sama, beban atau biaya ini beban selama tahun 2020. Beban gaji mulai bulan Januari sampai 31 Desember jumlahkan, maka akan ketemu beban. Pendapatan dan beban ini berlaku selama satu periode. Jadi pendapatan selama tahun 2020 dikurangi dengan beban selama tahun 2020. Ya, pendapatan dikurangi beban akan ketemu laba atau rugi tahun 2020. Menurut prinsip ini kita tidak boleh mengakui pendapatan sebelumnya. Pendapatan sebelumnya berarti pendapatan tahun 2019 ya. Kenapa? Karena pendapatan dan beban tahun 2019 sudah ditutup sebelumnya. Nanti laba rugi, laporan keuangan rugi laba ini kan di akhir periode nanti akan ditutup. Kenapa kok ditutup ya? Karena tahun depan sudah ganti lagi menjadi rugi laba yang baru. Jadi pendapatan ini ya harus diakui di tahun 2020. Tidak boleh diakui sebelumnya atau tidak boleh diakui setelahnya, karena memang dia umurnya hanya 1 tahun. Nanti di akhir periode pendapatan ini akan ditutup atau akan dienolkan. Kenapa kok dienolkan? Karena dia memang umurnya hanya 1 tahun ya. Tahun depan 2021 perhitungan pendapatannya balik mulai dari 1, pendapatannya mulai dari awal lagi. Pun sama dengan beban. Beban ini hanya berlaku selama 1 tahun ya. Nanti di akhir periode 2020 beban ini akan ditutup. Kenapa ya? Karena umurnya hanya 1 tahun. Tahun depan 2021 hitungan bebannya mulai dari 1 lagi, seperti itu. Nah, pendapatan dan beban di periode yang sama harus di-matchingkan, diketemukan. Pendapatan 2020 ya harus diakui di sini, beban 2020 ya harus diakui di sini. Kita tidak boleh mengakui beban atau pendapatan yang sebelumnya, dan kita juga tidak boleh mengakui pendapatan dan beban tahun setelahnya. Kenapa? Karena pendapatan dan beban ini di akhir periode akan ditutup. Itulah yang disebut dengan match. Match itu dipertemukan. Pendapatan dan beban akan dipertemukan pada periode akuntansi yang sama. Kita tidak boleh mengakui pendapatan dan beban di periode sebelumnya, dan kita juga tidak boleh mengakui pendapatan dan beban di periode setelahnya. Seperti itu. Beda dengan laporan neraca misalnya ya, kas. Kas akhir tahun ini merupakan kas awal tahun berikutnya. Itu beda lagi. Hutang tahun ini kalau belum lunas ya berarti harus diselanjutkan dengan hutang berikutnya lagi. Tidak boleh ditutup seperti itu. Nah, itu perlakuannya beda. Nah, khusus untuk pendapatan dan beban ini harus di-matchkan di periode itu. Harus diselesaikan di periode itu. Nanti akan ditutup. Seperti itu ya. Itu untuk prinsip yang ketiga, yaitu prinsip mempertemukan antara pendapatan dan biaya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang tadi.
Kemudian sekarang prinsip pengungkapan penuh atau disclosure ya. Apa itu disclosure? Disclosure itu namanya juga pengungkapan ya. Tadi di prinsip harga perolehan sudah saya terangkan ya sedikit ya. Sedikit mengenai disclosure. Tadi saya ngasih contoh yang kita beli tanah ya. Di prinsip yang pertama tadi ya. Tanah itu kan catat di laporan keuangan itu sebesar harga perolehannya. Tadi saya sudah ngasih contoh. Misalnya saya beli tanah harganya 10 juta. Saya beli tanah itu 10 tahun yang lalu, ya kan? Maka berdasarkan prinsip biaya historis atau prinsip harga perolehan, saya akan mencatat tanah senilai 10 juta. Dan tanah itu akan selalu dinilai 10 juta sebesar harga perolehannya. Untuk mengupdatekan nilai tanah yang 10 juta yang saya yakin sekarang sudah tidak lagi up to date ya. Sekarang mungkin sudah menjadi 100 juta. Maka perlu ada pengungkapan, disclosure. Jadi sebenarnya prinsip pengungkapan penuh ini dia menutupi kelemahan dari prinsip biaya historis. Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan prinsip biaya historis, tanah yang 10 juta kalau diberlakukan sekarang kan sudah tidak up to date, sudah ketinggalan zaman. Maka kemudian di sini muncul prinsip pengungkapan penuh, di mana prinsip ini seolah-olah itu seperti menutupi kekurangan dari prinsip biaya historis. Jadi di sini namanya juga disclosure ya. Jadi semua angka-angka yang ada di laporan keuangan sebelumnya itu ada pengungkapannya secara detail, termasuk tadi tanah. Ya. Di disclosure di situ disebutkan bahwa ini loh tanah yang dulu dibeli 10 tahun yang lalu harganya 10 juta. Sekarang harganya sudah menjadi 10 miliar. Nah, di mana disclosure-nya? Nanti ada laporannya sendiri ya. Nanti di disclosure itu ada di laporan yang ke-5, yaitu catatan atas laporan keuangan. Di mana di catatan atas laporan keuangan itu semua informasi yang berkaitan dengan angka-angka yang sudah ditampilkan di laporan sebelumnya ada disclosure-nya, ada pengungkapannya. Seperti itu. Jadi disclosure itu bahwa semua informasi yang penting harus diungkapkan. Selagi itu menunjang informasi yang sebelumnya sudah ada. Seperti itu ya, itu prinsip pengungkapan penuh. Oke, dari 3 ini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan jenengan tanyakan di e-learning ya. Untuk yang kelas reguler, kalau yang kelas non reguler bisa ditanyakan di grup seperti itu. Itu jadi penerapan dari masing-masing prinsip yang ada di akuntansi. Oke, next ya. Sekarang kita masuk ke slide yang selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi. Oke, biar agak besar tulisannya. Konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi itu ada berapa ya di situ? 7 ya. Ada 7. Oke, kita masuk konsep yang pertama yaitu konsep entity atau kesatuan usaha. Oke, saya baca dulu ya bunyi dari entity ini. Menurut konsep ini, perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemilik atau pihak yang menanamkan dananya ke perusahaan. Jadi kalau kita mendirikan suatu perusahaan, maka perusahaan itu merupakan unit usaha sendiri yang terlepas dari kekuasaan pemilik. Prakteknya gimana ya Bu? Contoh misalnya, saya di rumah misalnya ya, saya di rumah punya warung kelontong, punya toko kelontong ya. Kemudian warung itu menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Ada beras, minyak, gula, kopi, sarimi, kopi, dan lain-lain lah ya. Pokoknya kebutuhan rumah tangga, seperti itu. Itu warung di rumah saya. Yang punya siapa? Yang punya saya. Tuh. Kemudian suatu saat suami saya itu ahli hisab ya. Jadi dia perokok berat ya. Suatu saat rokoknya habis. Kemudian pas hujan ya, seperti sekarang nih hujan gede banget ya. Mau beli keluar kan aduh hujan ya, males ya mau beli keluar ya. Kebetulan di warungnya saya itu jual rokok. Kemudian suami saya mengambil rokok di warung punya saya. Ketika suami saya membeli rokok di warung punya saya, kira-kira suruh bayar apa enggak? Coba, suruh bayar apa enggak? Kalau prakteknya nggak disuruh bayar ya. Coba kalau misalnya suami saya ambil rokok terus tak suruh bayar, mureng-mureng mesti walah masuk bojone dewek wae njupuk rokok gak kon bayar, warung-warungnya dewek seperti itu. Nggak bayar kan? Tokonya sendiri kok ngapain suruh bayar? Anak saya misalnya pas kebetulan dia pengen sarimi. Daripada beli sarimi di Indomaret di Alfamart kan mending uang di tokonya sendiri jual sarimi kan, ngambil sarimi di situ ya kan. Ketika anak saya ngambil sarimi di situ suruh bayar apa enggak? Prakteknya nggak suruh bayar kan? Prakteknya nggak suruh bayar. Kalau suruh bayar nanti bengok-bengok. Aduh, masuk ngambil sarimi di tokonya sendiri masuk harus bayar.
Suatu saat lagi, misalnya ya, beras di rumah saya habis ya. Kebetulan warung saya jualan beras. Akhirnya daripada saya beli di pasar, mendingan kan saya ngambil beras di warung saya. Bayar apa enggak? Prakteknya kan enggak bayar. Coba Anda bayangkan kalau misalnya kejadian ini berlangsung selama berulang-ulang. Suami saya selalu mengambil rokok di rumah dan tidak pernah bayar. Anak saya mengambil sarimi atau jajan-jajan di warung saya dan nggak pernah bayar, dan saya mengambil kebutuhan rumah tangga saya di warung saya nggak pernah bayar. Apa yang terjadi? Nggak usah lama-lama ya, setahun aja sudah kolaps itu warung, bangkrut, barangnya habis, uangnya nggak ada. Kenapa? Karena saya tidak menerapkan konsep entity. Padahal menurut konsep entity, perusahaan, warung tadi itu kan juga perusahaan ya. Perusahaan itu merupakan unit usaha tersendiri yang terlepas dari kekuasaan pemilik. Jadi harusnya kalau mengacu pada konsep ini, ketika saya itu mau membeli beras untuk keperluan rumah tangga dan saya mengambil beras di warung saya, ya saya harus bayar. Harus dipisahkan antara uang saya pribadi dengan uang toko. Ketika anak saya mau membeli sarimi, mengambil sarimi, ya harus bayar. Orang kita misalnya ya, saya ngasih uang ke anak saya, "Dek, ini ya, kalau kamu mau ambil barang di toko ini tak kasih uang, bayar ya, nanti uangnya ditaruh di toko." Jadi saya mengeluarkan uang pribadi saya, tak kasihkan ke anak tak suruh bayar. Suami saya juga sama. Ini mau ambil rokok ini ya, tak kasih uang. Nanti kalau ngambil barang di toko harus bayar. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep entity. Tapi dalam kenyataannya kalau orang-orang Jawa kan nggak seperti itu ya kan. Rumah sana wah kayak dewek, tokonya dewek yang ngambil aja. Makanya jangan kaget kalau banyak sekali bisnis-bisnis orang Jawa yang dia tidak bisa bertahan lama karena dia tidak bisa memisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset toko. Duitnya campur baur, duitnya toko karo duitnya dewek campur baur. Akhirnya kita nggak pernah tahu perkembangan usaha kita. Beda kalau perusahaan yang sudah skala besar. Contoh misalnya ya, Haritanu. Anda tahu kan siapa yang nggak tahu Haritanu Wijaya? Dia kan ownersnya, dia kan salah satu pemilik dari Indomarko ya. Indomarko itu yang punya Alfamart, Indomart gitu ya. Haritanu merupakan salah satu yang punya saham terbesar di sana. Ketika dia punya saham terbesar di sana kan statusnya dia sebagai pemilik perusahaan kan? Dia ikut memiliki perusahaan. Jadi Indomart, Alfamart itu sebenarnya punyanya Haritanu dan keluarganya seperti itu. Nah, suatu saat Haritanu ingin pergi dari satu kota ke kota lain ya, dia perjalanan ya. Kemudian di tengah jalan haus, kemudian beli minum atau beli snack atau beli jajan lah. Kemudian mandek di salah satu Indomart atau Alfamart ya. Dan dia mengambil barang-barang di situ. Kira-kira seorang Haritanu ketika mengambil barang di Indomart atau Alfamart, dia bayar apa enggak? Bisa enggak ya, misalnya ya, dia ambil barang ya, kemudian dia datang ke kasirnya, terus dia bilang gini, "Mbak, perkenalkan ya, saya Haritanu, saya pemilik atau saya pemegang saham terbesar di Indomaret. Karena saya pemiliknya berarti saya ngambil barang ini nggak bayar loh ya." Nggak ada ceritanya seperti itu kan. Walaupun dia sebagai pemilik perusahaan, ketika dia belanja di Indomart, Alfamart, dia tetap bayar. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu sudah menerapkan konsep entity seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep entity. Jadi kalau besok jenengan mau membuka suatu usaha bisnis, maka jenengan harus benar-benar menerapkan konsep entity ini dengan maksimal. Jangan hanya separuh-separuh kalau pengen usaha jenengan berhasil. Seperti itu ya. Nah, itu gambarannya. Gambaran orang Jawa seperti apa dalam menerapkan konsep entity, dan gambaran orang-orang, kalau orang-orang non-pribumi itu biasanya mereka ketika melakukan bisnisnya mereka benar-benar menerapkan konsep entity ini dengan bagus. Jadi walaupun anaknya sendiri ketika dia mau mengambil barang di toko ya harus bayar, seperti itu. Itu penerapan konsep entity yang maksimal seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep kesatuan usaha. Bisa dipahami ya? Oke. Saya tidak memberikan definisi secara teoritis ya, saya hanya kasih contoh gambaran aja penerapan entity itu yang seperti apa. Oke, kemudian yang kedua adalah money measurement. Oke, saya lihat jamnya ya, karena biasanya kalau saya ngomong tuh tiba-tiba habis gitu aja waktunya ya. Semoga saja sampai akurat basic selesai. Money measurement. Apa itu money measurement? Satuan uang sebagai alat pengukur. Jadi di akuntansi, transaksi-transaksi akuntansi itu kalau kita lihat teorinya dulu ya, kita baca teorinya dulu ya. Money measurement atau satuan sebagai uang pengukur. Konsep ini menghendaki bahwa yang dicatat dalam akuntansi hanyalah transaksi yang dinyatakan dalam satuan moneter. Kalau di Indonesia berarti dalam rupiah ya.
Sehingga data yang tidak dinyatakan dalam satuan moneter meskipun relevan, misalnya kesehatan karyawan, kejujuran, dan lain-lain, tidak dimasukkan dalam catatan akuntansi. Nah, mungkin konsep yang kedua ini yang merupakan sisi negatif dari akuntansi. Jadi sisi negatif dari akuntansi adalah bahwa yang dicatat di akuntansi adalah transaksi-transaksi yang bersifat keuangan saja, atau yang bisa diukur dengan satuan rupiah. Penjualan, pembelian, gaji, ya, biaya itu kan bisa diukur dalam satuan rupiah. Sementara transaksi-transaksi yang dia relevan tetapi tidak bisa diukur dengan satuan rupiah, dia tidak bisa di jurnal. Contoh misalnya, saya punya perusahaan, kemudian saya punya karyawan. Karyawan saya itu sudah ikut saya sejak lama sekali. Jadi dia sudah sangat ahli, karena sudah ikut saya lama, dia ahli sekali di bidangnya. Kemudian dia sangat jujur, ya, dia sangat disiplin, ya, pokoknya sangat semuanya lah. Nah, bagi saya karyawan yang seperti ini merupakan aset, kan, kekayaan perusahaan. Nah, kalau dia merupakan kekayaan, harusnya kan dia dicatat di laporan keuangan sebagai aset. Tetapi gimana nyatetnya? Mau dihargai berapa itu kejujuran karyawan? Karyawan sing ahli, karyawan sing jujur, ya, karyawan sing temen, ya, setia, mau dihargai berapa dia? 10 juta, 20 juta, 30 juta, kan tidak mungkin kita menghargai seperti itu. Nah, inilah salah satu kelemahan dari akuntansi, bahwa transaksi-transaksi yang bersifat non-moneter itu tidak bisa dijurnal. Walaupun, ya, untuk mengantisipasi atau untuk menutupi kelemahan dari konsep money measurement, tadi ada yang namanya konsep disclosure, ya kan? Jadi pengungkapan. Jadi karyawan yang disiplin, karyawan yang jujur, itu nanti ada pengungkapannya. Walaupun tidak ditulis dalam bentuk nominal, tapi nanti ada pengungkapannya. Dalam bentuk apa, Bu? Nanti di catatan atas laporan keuangan ada itu yang namanya intellectual capital. Intellectual capital itu modal dalam bentuk intelektual, termasuk diantaranya adalah karyawan yang jujur, kemudian misalnya pelanggan yang setia. Pelanggan yang setia itu kan aset bagi perusahaan, tapi dia nggak bisa dinominalkan dalam bentuk uang, makanya nanti ada pengukuran yang lain, ya, dalam bentuk apa ya tadi, dalam bentuk disclosure. Pengungkapannya dalam bentuk narasi, seperti itu, dalam bentuk modal intelektual, seperti itu, ya. Itu yang dimaksud dengan money measurement, bahwa yang diukur atau yang dicatat di laporan keuangan rugi laba, neraca, arus kas, perubahan modal itu hanya yang bersifat kuantitatif yang bisa diuangkan. Sementara untuk yang tidak kuantitatif tidak dicantumkan di situ, walaupun nanti ada pengungkapan tersendiri. Seperti itu, ya. Kemudian konsep yang ketiga adalah going concern atau kontinuitas usaha. Nah, ini untuk going concern sama time period saya terangkan jadi satu, ya. Jadi kita baca dulu redaksi teorinya. Going concern atau kontinuitas usaha, bunyinya adalah bahwa akuntansi mengasumsikan bahwa sebagai kesatuan usaha, perusahaan akan berdiri terus kecuali terdapat bukti kuat yang sebaliknya. Artinya, perusahaan akan menjalankan operasinya untuk waktu yang tidak terbatas pada masa yang akan datang. Selama tidak ada bukti yang kuat, perusahaan tidak dianggap akan dilikuidasi. Dilikuidasi itu ditutup, ya. Itu bunyi going concern, ya, atau kontinuitas usaha. Kemudian fungsi time period ini saya baca sekalian karena nanti saya menerangkannya sekaligus. Untuk yang time period, menurut konsep ini, akuntansi mengukur aktivitas perusahaan dalam interval waktu tertentu. Untuk kepentingan pelaporan informasi keuangan pada pihak luar perusahaan, biasanya digunakan ukuran waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun fiskal karena berkaitan dengan tahun kalender. Jadi tahun kalender itu mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember itu diasumsikan sebagai 1 periode akuntansi atau 1 tahun fiskal. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun akuntansi disesuaikan dengan sifat bisnis yang ada. Jadi tidak dalam 1 tahun. Bisa juga 1 semester seperti itu, bisa juga 1 triwulan seperti itu. Oke. Penjelasan mengenai going concern dan time period ini saya pakai gambar yang lain, ya, supaya agak gampang. Oke, ditunggu sebentar, ya. Oke. Oke, ini going concern sama time period. Tadi disebutkan bahwa di going concern itu perusahaan ketika didirikan atau ketika kita mendirikan perusahaan itu kita harus punya asumsi atau kita harus punya positive thinking
bahwa perusahaan yang kita dirikan itu akan berumur dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ini tanda kayak gini kan tanda yang tidak terhingga ya. Jadi kalau kita mau buka usaha itu kita harus punya pikiran bahwa bisnis saya akan bisa bertahan sampai kapanpun. Tidak akan kolaps, tidak akan gulung tikar, tidak akan bangkrut. Itu positive thinking ya. Jadi ketika kita mau buka usaha jangan berpikir, oh Jojo ketika saya jualan rapayu, oh Jojo ketika saya jualan nanti nggak ada yang beli. Jangan punya pikiran seperti itu. Kalau dia punya pikiran seperti itu berarti dia nggak menerapkan prinsip going concern. Padahal di sini disebutkan bahwa ketika kita mendirikan suatu usaha atau bisnis, maka usaha atau bisnis kita itu dapat berdiri dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Seperti itu. Nah, karena umur perusahaan itu tidak terbatas ya. Kalau itu diibaratkan manusia ya. Kalau misalnya perusahaan itu diibaratkan manusia, saya itu pengen umur saya itu panjang. Umurnya berapa? Ya pengennya nggak terbatas, nggak tahu sampai kapan ya. Kita kan nggak pernah tahu umur kita berapa tahun. Apakah ketika kita mendirikan perusahaan kita bisa menerawang kira-kira umur perusahaan kita mau berapa tahun ya? Nggak bisa ya, nggak bisa. Sama dengan umur manusia. Tidak ada yang pernah tahu berapa umurnya. Pengennya umur kita panjang ya, ini tidak terbatas ya, pengennya tidak terbatas ya, umurnya panjang, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan seterusnya ya. Kita juga pengen umur perusahaan itu panjang ya. Sekarang kalau misalnya saya kasih contoh individu aja ya. Saya misalnya tadi saya umurnya pengennya panjang ya. Nah, supaya umur saya bisa panjang, tidak terbatas, ini garisnya kan ke sana terus nggak terbatas. Maka apa yang saya lakukan? Nah, kalau saya pengen umurnya panjang, maka saya harus misalnya hidup saya kan harus teratur tuh, pola makannya harus saya jaga, saya harus cukup istirahat, makanan harus bergizi, tidak boleh terlalu stres, tidak boleh terlalu capek, kan seperti itu. Apakah hanya cukup itu saja? Tidak. Untuk mengetahui saya sehat atau tidak, maka misalnya di usia saya yang sudah kepala 4 itu, setiap tahun saya akan mengadakan medical check up ya. Dan ini juga berlaku di beberapa perusahaan ya. Jadi di perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka melakukan medical check up setahun sekali untuk para karyawannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kesehatan masing-masing karyawan. Saya itu setiap tahun melakukan medical check up ya. Tidak jelas tanggalnya. Yang penting setiap tahun itu saya melakukan medical check up. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kondisi kesehatan saya. 1 tahun sekali ya. Untuk mengetahui kondisi kesehatan saya, misalnya setelah saya melakukan medical check up, dari hasil labnya itu ternyata kolesterol saya normal, trigliserid normal, gula darah normal ya, kemudian asam uratnya normal semuanya. Nah, dengan adanya hasil ini saya bisa menilai, oh berarti pola hidup saya yang kemarin-kemarin sudah bagus, berarti ke depan nggak masalah ya, saya bisa mempertahankan pola hidup saya. Itu kalau hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, maka waduh, ini kok kolesterolnya di atas ambang ya, kolesterol ya, asam urat, trigliserid, gula darah, semuanya di atas ambang semuanya. Nah, berarti ketika hasil labnya itu menunjukkan seperti itu, maka ke depan saya harus lebih hati-hati. Saya harus menjaga pola makan saya, tidak boleh makan sembarangan. Saya harus menjaga istirahat saya, tidak boleh terlalu capek, tidak boleh stres, seperti itu ya. Coba bisa dibayangkan kalau misalnya saya tidak pernah melakukan medical check up. Tahu-tahu misalnya ya, ada beberapa orang yang nggak pernah cek kesehatan, tahu-tahu masih muda langsung meninggal. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengecek kesehatannya dia ya. Nggak pernah tahu dia sehat atau tidak, tahu-tahu misalnya ya dia meninggal tiba-tiba kena serangan jantung. Kenapa? Karena dia tidak pernah memeriksa kesehatan dia. Seperti itu. Nah, sama dengan perusahaan. Perusahaan itu juga perlu melakukan medical check up, sama seperti manusia. Kalau manusia medical check up-nya kan 1 tahun ya. Kenapa Bu 1 tahun? Lah saya pengennya 1 bulan, tapi kan mahal setiap medical check up 1 juta misalnya. Kalau per bulan medical check up ya nggak apa-apa, tapi kan boros ya. Makanya biasanya saya melakukan medical check up 1 tahun sekali, itu sudah cukup. Nah, sama dengan perusahaan. Perusahaan itu pengennya kan umurnya tak terhingga, panjang, ya kan? Nah, pengennya berumur panjang dan sehat. Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan itu sehat atau tidak, maka setiap tahun umur perusahaan yang tak terhingga ini dia dipotong-potong, dia dipenggal-penggal ini dipotong 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Penggalannya ini umurnya 1 tahun. Nah, kalau tadi di redaksinya ini 1 tahun ini disebut sebagai 1 tahun fiskal atau 1 tahun kalender yang dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, di mana di akhir tahun ini di tanggal 31 Desember perusahaan menyusun laporan keuangan. Tujuannya untuk apa? Di laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kesehatan perusahaan, sehat apa enggak sih? Ya. Jadi penyusunan laporan keuangan ini sebenarnya sama dengan
medical check up yang dilakukan oleh orang, oleh manusia. Jadi laporan keuangan ini adalah medical check up-nya perusahaan untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Kalau perusahaannya sehat, laba, oh berarti manajernya kinerjanya bagus ya, perlu dipertahankan. Tapi kalau dari hasil laporan keuangan misalnya rugi terus, penjualannya terus turun ya, maka ini merupakan indikasi bahwa perusahaan kinerjanya buruk. Ke depan harus apa yang perlu dilakukan supaya tidak sakit-sakitan ya kan, perlu diobati seperti itu. Coba kalau misalnya tidak disusun laporan keuangan ya, perusahaan jalan terus kan nggak tahu perkembangan perusahaan sehat apa nggak pernah tahu berapa penjualan per tahunnya, nggak pernah tahu karena nggak pernah disusun laporan keuangan.